Agung Panji Bernard. This is video about computer architecture of organization. Sorry, I'm very smart. Okay. My name is 29. What else? Hello, 私はアルガレシカ。What was one with Widow? Wait to very good first. Anyway, with Team 5とイルグリスとよろしくお願いしました。你好，我叫北北小宝，我1345678生潮社，我正考生潮社，谢谢。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana Admi. Mada darsuna al-ana? Ana organisasi of computer. Tatat al-madrasatun di University of Sriwijaya. Tulis. Sugeng Sonten. Perkenalkan nami kula M. Bagus Afandi, NIME 0908 siji 32 siji Saladin 0053 jadi ujungnya 5. 안녕하세요. 나는 너무 멋지서 남자 스포츠맨이야. 아니요. 나는 너무 귀여운 여자. 사랑해. Halo teman-teman, nama saya Rama Algani. Saya akan menjelaskan tentang PC. Tapi lebih spesifik ini saya menjelaskan tentang casing PC. Bagi para jumlah ngenes Indonesia, PC itu seperti ini. Saat malam minggu. Ngenes. Jadi, casing PC itu sebenarnya cuma untuk melindungi komponen atau isi dari komputer. Kira-kira kalau di zoom casing PC itu seperti ini. Hello everybody, my name is Agung Panji Bernard. You met me again. Yes. Okay. Now I will explain about motherboards, and processor. Okay. You may be thinking, what is motherboard all about? Now I will explain. In the term of meaning, in Indonesian of course, mother is ibu, and board bukan bird itu burung. Bird is papan. Jadi papan ibu bisa jadi papan cucian. Udah ya? Ini masuk angin. Udah ya? Enggak. Bajunya udah bersih kok. Enggak mau pakai air. Tidak, yang dimaksud adalah ini. Nah, motherboard adalah komponen yang paling penting dalam PC. Penting, kecil penting. Oke, tugas motherboard adalah menghubungkan segala komponen sesuai nama papan ibu. Jadi yang menampung semua, yang menghubungkan semua sehingga komputer bisa bekerja. Nah, inti dari motherboard sih sebenarnya menghubungkan. Jadi dalam motherboard semuanya adalah slot untuk menghubungkan ke komponen lain. Ini dengan ini dengan ini adalah slot RAM. Ini slot untuk hard disk. Nah, kebetulan yang digunakan di ini adalah hard disk SATA. Ini untuk power, untuk dihubungkan ke power supply. Ini sound ini akan diatur oleh ini sound card kecil, kelihatan nggak? Nah, nanti baru diproses ke CPU. Ini USB untuk menghubungkan ke USB eksternal, VGA.
dan kabel untuk menghubungkan ke mouse atau monitor. Selain itu ada banyak lagi sih yang nanti akan untuk jelasnya lihat gambar. Nah, ini prosesor kecil tapi merupakan bagian yang paling penting. Kenapa paling penting? Prosesor merupakan otak. Jadi kalau kalian tidak punya otak, jadi seperti pelajar-pelajar sekarang. Sini nyap, sini nyap. Di dalam prosesor ada ALU, Arithmetic Logical Unit, yang menghitung semua perhitungan matematika. Jadi semua proses yang ada di komputer itu dihitung secara matematika oleh prosesor. Dan di akhirnya tampilan yang user interface yang dinikmati oleh kita itu tuh hasil dari pemikiran ini. Sekarang prosesor ini, satu prosesor ini ada 4 core atau 4 inti. Yang sekarang yang paling bagus ada yang 2 core dan ada yang 1 core. Yang paling terkenal 1 core itu Pentium 4. 2 core itu 2 core dan quad core itu Core i kalau dari Intel. Sekian dari saya. Kalau tidak mengerti hubungi saya ya di nomor 0852 738 77965. Terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang air supply. Maaf, saya akan menjelaskan power supply. Nah, power supply adalah perangkat yang ada di dalam CPU yang berfungsi untuk memberikan daya pada komputer. Ini adalah power supply. Power supply ini memberikan daya kepada komputer dengan menyalurkan arus listrik ke berbagai peralatan komputer. Contohnya motherboard, hard disk, CD-ROM, dan floppy disk. Power supply ini jika memiliki kualitas yang jelek akan memberikan kerusakan pada komputer, contohnya hard disk. Power supply ini kalau di hidup kita diibaratkan seperti jantung. Nah, jadi kita sudah tahu berapa pentingnya power supply ini untuk komputer. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang hard disk. Hard disk digunakan sebagai media penyimpanan baik para lelaki maupun perempuan. Pasti ada beda untuk menyimpan musik, lagu antara perempuan dan laki-laki. Kalau laki-laki seperti kalau perempuan seperti Oke, kali ini saya akan menjelaskan bagian di dalam hard disk. Yang pertama adalah spindle. Spindle adalah keping-keping magnetik untuk penyimpanan data. Dahulu, konstruksi di dalam hard disk adalah bersifat ball bearing, yaitu akan terdengar suara-suara ketika lagi berputar. Sekarang bersifat float bearing, sehingga suara dalam hard disk bisa diminimalisir. Oke, yang kedua adalah jangka magnetik yang berbentuk seperti CDL. CDL ini memiliki kecepatan sampai 10.000 radian per sekon seperti mobil F1 dan dengan jari-jari sekitar 12 cm. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu read write head. Dahulu head di dalam ini dan cakram menyatu sehingga sering terjadi keausan. Sekarang head dan cakram bersifat berbeda sehingga hard disk bisa digunakan dalam jangka waktu yang lama. Oke, inilah kira-kiranya hard disk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalin ya, nama saya Bagus Afandi. Sebenarnya udah sih perkenalannya lebih. Jadi kali ini saya akan menjelaskan mengenai salah satu perangkat komputer yaitu RAM. Berikut ini RAM. Oh, bukan. Ini namanya RAM. RAM ini sih sebenarnya
nggak penting sih, tapi kalau nggak ada RAM ya nggak hidup. Jadi RAM itu singkatan dari Random Access Memory. RAM itu sebagai memori utama dalam sebuah komputer. Jadi setiap program-program atau inputan-inputan yang akan dijalankan oleh komputer itu pertama kali akan disimpan sementara di RAM. Nah, kemudian dari RAM itu akan dikirimkan ke prosesor, kemudian ditransferkan ke perangkat yang lain. Kemudian untuk ukurannya sendiri, RAM itu ada banyak sih ukurannya, mulai dari 128 MB sampai yang paling gede itu berapa ya? 8 GB sih. Nah kalau yang ini ukurannya 2 GB. Nah 2 GB. Oh, 2 GB. Gak kelihatan ya? Yaudahlah. Ini jenis RAM DDR3. Jadi CPU yang kami bongkar itu menggunakan RAM DDR3. Kemudian untuk atribut-atribut dari RAM itu sendiri itu ada FCB. Itu papan utama yang berwarna hijau. Kemudian ada DRAM, itu kotak-kotak kecil nih. Nah, kotak-kotak kecil. Kemudian ada terminalnya. Ini yang kuning-kuning di bawah. Nah, itu aja sih. Jadi intinya RAM itu memori utama untuk CPU. Jadi kalau nggak ada RAM ya lumayan. Ya, gitu aja. Terima kasih ya udah ada perhatiannya. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi bersama saya Azmi. Di tangan saya terdapat pendingin prosesor. Ini adalah heatsink yang berfungsi sebagai pendingin juga ya, yang akan mengeluarkan panas dari prosesor tersebut. Kemudian ini ada fan-nya. Jadi kalau disatuin tuh heatsink fan. Nggak banyak sih yang mau dijelaskan dari heatsink fan ini. Ya fungsinya sudah jelas ya, sebagai pendingin pada prosesor. Tapi sebenarnya ini sangat berguna pada CPU. Kalau ini nggak ada, itu akan mengakibatkan fatal. Sedikit penjelasan dari saya mengenai pendingin prosesor. Terima kasih. Pasang hard disk di sini. Yuk, perhatikan yuk. Oke, ada dua tipe hard disk, yaitu SATA dengan SATA. Di sini kami menggunakan hard disk SATA, kabelnya di sini dong. Oke, motherboard. Lepas.
Di sini harddisk sudah dalam posisi terpasang dengan kabel SATA karena harddisknya tipe SATA. Sekarang kami akan memasang CPU. Sudah ya? Sudah pas. Sandal jepit itu. Jago. Ini CPU motherboard sudah terpasang, CPU-nya tadi juga kami sudah pasang. Sekarang kami akan memasang fan. Sudah terpasang. Oke, sekarang Terus proses selanjutnya pemasangan RAM. Oke, tadi sebenarnya ada kesalahan prosedur, jadi kami lepas dulu motherboardnya untuk lebih mudah. Sekarang kami pasang RAM. Ini RAM extended, jadi masangnya di sini. Kalau RAM biasa tuh di sini, sama aja sih. Slot satunya. Sudah itu. Sudah ngikut dah. Gitu. Oke, RAM sudah terpasang. Sekarang kami akan memasang kabel SATA. SATA di pertama. Oke, sudah. Nah, ini kabel power, tombol reset sama speakernya sudah selesai. Tadi sedikit makan waktu, jadi kami skip saja. Sekarang kabel USB sama kabel audio USB. Ini terbalik. USB depan sih. Nanti main komputer tahu nyubuhnya di rumah, rekamnya di rumah. Kau audio USB yang depan. Audio situ ya. Alright, oke, audio sudah selesai. Sekarang ini kabel ke power supply. Sekarang kita akan memasang kabel dari power supply. Ini kabel power untuk ke hard disk. Ini kabel buat ke power supply. Oke, selesai. Oke. Memasang kabel-kabel dari power supply ini ke sini dan yang terakhir ke sini. Ke sini. Oke. Nah, sekarang finishingnya tinggal mengencangkan ke sini. Oke, sekarang kita akan mengetes. Ini sudah kami pasang kabel VGA ke monitor. Lalu kami akan colok. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah jalan. Bismillah. Wow. Jadi begitulah Masuk Windows. tata cara Start Windows normally. memasang sebuah PC. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum.